Kenapa Rudiana membiarkan film Vina sebelum 7 hari itu beredar di masyarakat dan viral? Bukankah film Vina sebelum 7 hari yang membuat kasus ini kembali mencuat? Bukankah film Vina sebelum 7 hari yang membuat fakta-fakta terungkap? Bukankah film Vina sebelum 7 hari ini pula lah yang sekarang justru menyudutkan Rudiana? Padahal Rudiana itu kurang apa? Merekayasa kasus aja dia mampu. Ngadalin jenderal-jenderal di atasnya, ngadalin Kapolda, ngadalin hakim, ngadalin jaksa, dia mampu. Merubah dari laka lantas kecelakaan anaknya karena mabuk menjadi pembunuh, dia mampu. Tapi kenapa dia tidak mampu menahan laju film Vina sebelum 7 hari? Padahal yang dihadapi itu kan cuma rakyat sipil, produsen, sutradara, ya kan, banter-banter ya paling pengusaha film, ya kan, begitu. Tapi kenapa Rudiana tidak mampu menahan, membiarkan aja gitu? Meskipun dia tidak mengizinkan, tapi membiarkan aja film itu tetap beredar. Nah, ini kira-kira jawabannya apa nih? Jawabannya adalah ada pada video berikut ini. Silahkan ditonton dulu ya. Basmi geng motor agar Vina tenang di sana. Kami akan menuntut untuk warga Senden. Kami mohon untuk tidak anarkis menanyakan kepada pihak berkeliaran di kota Cirebon. Kami pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Kalau nggak diadakan, nggak dimusnahkan geng motor nantinya lantas membasmi geng motor agar Vina tenang di sana. Terus terjadi di wilayah kebrutalan geng motor. Informasi sejauh ini keluarga puas nggak Pak dengan penanganan polisi? Ya, hari ini kalau memang ini belum terselesaikan, kami belum merasa puas. Kami hanya mewakili saja, perwakilan saja untuk datang ke kantor polisi menanyakan ini. Kalau ini tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan oleh pihak kepolisian, kami akan mendatangi kembali dengan masa yang cukup banyak barangkali. Bila perlu barangkali warga Kesenden seluruhnya akan meluruk kepolisian di sini, meluncur ke sini. Aman nggak selama ini? Terlalu lambat. Ya ini kan karena sudah kami warga Kesenden utamanya sudah tidak merasa aman. Tidak aman, tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Kemudian masih 3 orang masih berkeliaran. Itu yang membuat resah warga kami. Sehingga kami menuntut pihak kepolisian agar segera menangkap 3 orang yang masih DPO dengan waktu secepat-cepatnya. Kemudian mengadili dengan hukuman yang seberat-beratnya. Agar ini tidak terjadi. Nah, itu tadi video demonstrasi di tahun 2016 yang sampai nangis-nangis, sampai teriak-teriak keadilan untuk Vina, keadilan untuk Eki. Wah, luar biasa. Tangkap DPO, hukum seberat-beratnya, 8 terpidana. Begitu kan? Loh, Bang, apa hubungannya antara Rudiana membiarkan film itu beredar viral dengan demo ini? Jawabannya di sini. Karena Rudiana masih terlena. Dia masih menganggap dirinya adalah raja di tahun 2016. Dia masih terlena, dianggapnya dia merasa kuat. Kamu bayangkan, demo di tahun 2016 sampai seemosional itu. Ibu-ibu tuh sampai nangis begitu. Artinya apa? Rudiana benar-benar sukses membangun satu opini dari laka lantas ke pembunuh yang membuat dia naik jabatannya. Ya, itu sukses dia membangun opini di sini nih. Sehingga masyarakat pun terpengaruh dengan opini ini. Opini ini dari laka lantas ke pembunuh sampai seemosional itu masyarakat, opini yang terbentuk menjadi pembunuh dan pemerkosa, yang paling diuntungkan adalah Rudiana. Dan Rudiana masih terlena, masih berada hidup di masa lalu di tahun 2016. Tapi ternyata tahun 2024 Tuhan punya rencana yang berbeda terhadap Rudiana. Akhirnya dia terlena, dia kan merasa alah, film juga skenarionya sesuai dengan BAP yang saya buat. Opini juga masih tetap ini pembunuh dan pemerkosa. Makanya dia biarkan saja. Dia kecolongan tuh dengan film itu.
ya kan? Justru karena dia kecolongan, karena dia lengah, mulai masuklah ini fakta-fakta baru, saksi-saksi baru yang mulai bermunculan dan mulai berani. Ya, kita juga bersyukur ada salah satu tokoh yang di belakangnya punya tokoh besar, di backingin oleh Prabowo Subianto, ya siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi. Apalagi dia juga calon gubernur dan memang benar-benar dia menjadi calon beneran gitu loh. Ini bener-bener membantu banget dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya ini saksi-saksi yang dulu tahun 2016, wah nggak kebayang memang kalau tahun 2016 mereka sampai bicara opininya sampai kayak begitu loh. Wah, sampai teriak-teriak, sampai nangis-nangis. Ini waktu demo ini. Mana berani saksi. Nah, sekarang kan mulai muncul. Rudiana mulai kelabakan. Jadi itulah tadi. Rudiana mulai terlena dan dia merasa masih hidup di tahun 2016. Tapi sekarang kita doakan aja, mudah-mudahan dia terjatuh sejatuh-jatuhnya, ya kan. Nah, sekaligus juga video demonstrasi barusan itu jawaban bahwasanya tidak ada demo yang mengatasnamakan rakyat. Itu semuanya bohong. Kalau ada demo atas nama rakyat, bohong. Demo itu perlu dana yang besar, perlu bohir di belakangnya. Buktinya sekarang 2016 di Cirebon demo sehebat dulu nggak? Membela kasus Vina nggak ada, karena nggak ada yang biayain gitu loh. Nah, tahun 2016 dulu pasti ada yang biayain ini, sampai teriak-teriak ibu-ibu sampai nangis. Itu siapa yang biayain? Tentu pihak dari Rudiana, orang-orang Rudiana CS yang menikmati benefit, yang pada naik jabatan dengan kasus ini, ya kan? Ya, itu dia. Sampai diliput oleh Kompas tuh begitu tuh. Ya kenapa? Itu ada yang biayain ini demo. Jadi kalau ada demo, enggak ini atas nama rakyat, bohong. Di belakangnya itu ada kepentingan. Itu pasti. Demo-demo itu perlu dana yang besar, ya kan, nggak sembarangan seperti itu. Nah, jadi itulah jawaban kenapa Rudiana membiarkan saja film ini, karena dia terlena, masih merasa hidup di tahun 2016. Itulah dari pembicaraan kita kali ini. Begitu pentingnya opini, ya kan. Opini itu benar-benar penting. Untungnya kalian netizen Indonesia berhasil memenangkan peperangan ini. Opini sekarang dimenangkan oleh netizen bahwa ini adalah laka lantas akibat si Eki yang mabok. Wah, luar biasa. Bayangkan aja tahun 2016 yang seperti itu demonya. Anda kebayang nggak kalau Anda yang jadi saksi? Dihajar Anda. Nggak cuma dihajar polisi, ya dihajar masyarakat juga itu. Bahkan opini yang terbentuk sampai segila itu gitu loh, ya kan. Ya untung kita bersyukur, ya kan, bahwa opini yang kita menangkan adalah benar-benar netizen yang memenangkan opini bahwa ini adalah laka lantas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kasus ini segera usai, keadilan dimenangkan. Ingat, tanggal 4 September persidangan perdana 7 terpidana PK. Terima kasih.